Ya, silakan di-on-kan dulu semuanya. Di-on-kan dulu Bentar. semuanya. Ya, oke. Yang tidak terkendala signal ya, signal dan macam-macam boleh. Silakan di-on-kan kameranya dong. Baik, saya coba awali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang berkenan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih barusan yang sudah memimpin doa. Baik, untuk kehadiran ntar saya sharing di WhatsApp group. Kemudian saya harap walaupun kondisi cuti bersama, jadi Anda bisa tetap belajar. Kemudian tetap jaga kesehatan Anda itu. Nah, yang saya ingin bagikan ke Anda, jadi saya coba lakukan flashback sekilas materi tentang yang minggu kemarin, yaitu tentang ruang lingkup uang dan sejarah-sejarahnya. Saya coba hanya mengingatkan kembali, kemudian langsung menuju ke materi jenis-jenis uang. Jadi fokus belajar kita hari ini yang saya tandai dengan warna kuning dari nomor 3 sampai dengan nomor 6, yaitu menganalisis jenis-jenis uang dengan tepat dan benar. Kemudian setelah menggali informasi melalui bahan ajar digital dan internet, siswa dapat menyimpulkan tentang fungsi uang dengan tepat. Yang berikutnya, setelah guru dan siswa bertanya jawab dan menggali informasi, siswa dapat mengklasifikasikan karakteristik uang dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat mengidentifikasi jenis uang dengan tepat dan rasa percaya diri. Nah, untuk minggu kemarin itu materinya tentang sejarah uang. Jadi ada teknis masalah barter, pertukaran barang dengan barang. Demikian pula dengan syarat terjadinya barter. Yang berikutnya adalah definisi uang. Definisi uang yang secara umum merupakan alat pembayaran yang sah atau alat tukar menukar yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikutnya definisi uang yang dikeluarkan oleh para pakar, oleh para ahli. Yang pertama, definisi uang menurut R.S. Sayer dengan teorinya modern banking. Yang kedua, A.C. Pigou dengan bukunya The Veil Money. Dan yang ketiga, D.H. Robertson dengan bukunya Money. Yang berikutnya tentang kriteria uang. Nah, untuk kriteria uang ini bisa Anda singkat sebetulnya supaya Anda mudah mempelajarinya. Nanti ini juga saya share di WhatsApp grup masing-masing. Disingkat pedas biar lebih gampang. Biar Anda lebih gampang mengingatnya. Kriteria uang pedas, PEDDAS. Portability, elasticity of supply, durability, divisibility, acceptability, dan yang terakhir stability of value. Sekali lagi supaya gampang Anda memahaminya, disingkat pedas, itu jauh lebih gampang. Yang berikutnya tentang fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli. Yang berikutnya itu adalah fungsi turunan. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang jenis uang. Secara umum uang itu ada uang kertas dan uang logam.
Uang kertas dibagi dua, yaitu uang kartal, istilah kerennya common money, uang giral, istilah kerennya deposit money. Uang logam bisa emas, perak, atau perunggu. Kemudian ditinjau dari nilainya, itu ada full bodied money, nanti bisa Anda cari di bahan ajar. Kemudian representative full bodied money. Yang berikutnya berdasar nilai yang terkandung dalam bendanya, nilai nominal dan intrinsik. Jadi saya sengaja ambil poin-poinnya di PowerPoint ini supaya nanti Anda bisa cari di bahan ajar digital. Yang berikutnya berdasarkan bahan, uang kertas, logam, dan plastik. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, uang kartal, giral, dan kuasi. Dan yang terakhir berdasarkan area atau kawasan, yaitu mata uang dalam negeri. Yang kedua mata uang asing atau valuta asing. Nah, konten materi ini bisa Anda pelajari lebih jauh. Sudah saya kumpulkan di satu titik, alamatnya berada di adk.smkn1bws.sch.id. Sebentar, saya coba sharingkan alamatnya. Link bahan ajar. Nah, itu alamatnya. Sudah terlihat semuanya ya? Halo, sudah terlihat belum alamatnya? Sudah Pak, sudah. Ya, Sudah Pak. ya baik. Nanti itu saya share dari Anda, kan sudah saya kasih kesempatan untuk belajar. Kemudian bahan ini saya share dulu di grup perwakilan. Nanti wakil dari Anda sebar ke masing-masing kelompoknya. Sebentar, saya share. Itu sudah saya share. Nanti tampilannya akan semacam ini. Nah, tampilannya semacam ini. Khusus untuk program keahlian akuntansi dan keuangan. Jadi ada bahan ajar, ada media ajar, ada LKPD, sama ada evaluasi. Nanti Anda untuk materi detailnya bisa Anda akses di bahan ajar. Sudah Anda download ya materinya yang saya share di masing-masing kelompok? Sudah Pak. Ya, oke. Baik. Silakan dicatat hal-hal yang menurut Anda penting tentang jenis-jenis uang. Kemudian silakan saya kasih waktu untuk bertanya jawab. Yang mau bertanya dulu siapa? Saya langsung catat namanya.
Sebutkan nama lengkap dan dari kelas berapa. Silakan. Nama lengkap dari kelas berapa, KB berapa. Silakan. Di-on-kan dulu boleh kameranya. Atau mau langsung juga boleh. Ada yang bertanya kayaknya nih. Kasanya basma itu uang Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya jawab dulu. Halo. Silakan yang mau bertanya jawab dulu. Buka mic-nya, kameranya di-on-kan, sebutkan nama lengkap dari kelas berapa, dari KB berapa. Silakan, saya tunggu. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Kan memang 1-2. Tapi ini kan ada 16. Berarti harus 16 minimal yang nanya. Kan ada 16 kelompok belajar nih. Yang saya luring, saya samperi satu. Kan ada 16. Saya bilang kan anak, kalau ganjil saya ampuni. Lek genep kata ampuni kata. Nggak layak ya wis. Pilihannya mau tinggal kelas apa pindah sekolah. Semester ganjil. Semester ganjil saya lulusin semuanya dah. Semester genap enggak. Ayo, silakan. Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Devina. Dari Itu kan bentar. Nama Devina Bertarof dari kelas AKL 2. AKL 2. KB berapa ya? KB enggak, KB 6 ya? Pak. Yo, oke, silakan. Kan tadi uang berdasarkan lembaganya dibagi menjadi 3 ya, Pak. Ya. Uang kartu, Berdasarkan lembaga. uang kuasi. Ya. Contoh uang kuasi itu apa, Pak? Ya, baik. Contoh uang kuasi. Ada yang mau menanggapi? Contoh dari uang kuasi. Silakan. Sambil santai-santai aja. Anda mau tiduran, santuy gitu tidak apa-apa. Yang penting menyimak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa? Nama? Ayu Salsabila. Dari kelas berapa? Assalamualaikum, Pak. Ya, siapa yang mau jawab duluan nih? Anggi. Saya Anggi Nayatur Rahmatillah Ya, Anggi. dari kelas 10 AKL 2. 10 AKL 2. KB berapa? Mana gurunya?
Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya Anggi Inayatur Rahmatillah Ya. dari kelas 10 AKL 2. 10 AKL 2 KB berapa? Nomor absen 3, KB 3. KB 3. Ya. Mau Contoh menanggapi? uang, ya Pak. Oke. Contoh uang kuasi Ya. yaitu surat-surat berharga, Ya. saham, dan juga obligasi atau dokumen bermaterial, bermaterai, tabungan, deposito, deposito berjangka, rekening giro, valuta asing. Ya. Oke. Ada yang lain yang mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan. Dosa perkenalan Pak. Yo, perkenalan lah. Namamu siapa? Saya Wardatul Asfiyah dari kelas 10 AKL 1. 10 AKL 1. Oke. KB? KB 12. KB 12. Ya, silakan Wardah. Saya mau itu ngasih pengertiannya Pak. Kalau uang apa tadi dah? Contoh dari uang kuasi yang ditanyakan. Saya cuma mau ngasih pengertiannya, bukan contohnya. Ngasih pengertian. Ya, boleh. Silakan. Definisinya maksudnya? Iya, Ya, uang boleh. kuasi Silakan. apa ya? Uang kuasi itu merupakan uang yang tidak bisa dipakai, yang hanya bisa dipakai dalam waktu tertentu, Pak. Ya, jangka waktu tertentu maksudnya. Iya. Ya. Ada lagi? Habis dah, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Wardah. Yang lain? Baru 3 orang. Devina AKL 2, Anggi AKL 2, KB 6, KB 3, terakhir Wardatul Asfiyah 10 AKL 1, KB 12. Yang lainnya? Silakan. Contoh dari uang kuasi. Halo Devina. Iya Pak. Penjelasan dari Anggi kurang jelas, sudah jelas atau butuh diulang lagi? Sudah jelas Pak, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Anggi atas responnya dan Iya. Wardah yang memperjelas definisi. Silakan yang berikutnya yang ingin memberikan pertanyaan. Ada? Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Nama? saya Kamelia dari 10 AKL 2, Ya, KB 5 Pak. KB 5. Oke. Silakan. Perbedaan antara uang kartal dan uang giral itu apa saja Pak? Ya, terima kasih. Silakan yang lain yang mau menanggapi perbedaan uang kartal dan uang giral. Pertanyaan dari Kamelia, KB 5. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebentar. Nama? Assalamualaikum Pak. Nama Desi Rizkyani Nurhalizah Ya, Desi Rizkyani. Terus? dari kelas 10 AKL 1 KB 8. Oke, KB 8. Silakan. Uang kartal digunakan oleh semua kalangan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan untuk masyarakat kalangan tertentu, khususnya yang memiliki simpanan di bank. Ya, Uang kartal pada uang kartal nominalnya sudah tercantum di dalamnya, sedangkan uang giral nominalnya harus dituliskan sendiri atau sesuai dengan kebutuhannya. ya. Bagaimana Kamelia? Sudah jelas? Kurang jelas atau Wah. butuh diulang? Saya Pak Sudah jelas Pak. Hah? Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Jadi intinya kalau uang kartal sudah tertera nominalnya. Kalau uang giral belum tertera dan khusus kalangan tertentu saja. Tidak semua orang bisa mengaksesnya. Intinya itu. Ya, terima kasih Desi atas Iya, Pak. tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Atau ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmatillah dari Ya. kelas 10 AKL 2, Oke. KB 3. Saya mau menanggapi
Pertanyaan dari Kamilia. Ya, Perbedaan uang kartal dan uang giral. ya, Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang giral yaitu simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, atau perintah membayar. ya. Oke, terima kasih Anggi tanggapannya. Ada yang lain? Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Nama? Saya Anis Nurjana Safitri dari kelas 10 AKL 2 KB 6. Oke, silakan. Saya mau bertanya, apa keuntungan menggunakan uang kuasi? Apa keuntungan menggunakan uang kuasi? Oke, terima kasih. Silakan yang mau menanggapi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya Yusal Sabila dari 10 AKL 2 KB 6. Oke, silakan, ayo. Saya mau menjawab pertanyaan dari Anis Diana yang tadi. Ya, oke. Yang pertama, keuntungan menggunakan uang kuasi yaitu memudahkan proses pembayaran karena tidak kesulitan dalam perhitungan uang dan kesalahan jumlah pembayaran akan minim. Ya, Yang kedua, menerima pembayaran jumlah dengan nominal tidak terbatas. Yang ketiga, pencairan akan sesuai dengan kebutuhan pemilik. ya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ayu Salsabila. Contoh Ya, pengguna. sama-sama Pak. Sudah menanggapi pertanyaan dari Anis Durdiana berupa contoh penggunaan uang kuasi. Ada yang lain yang mau menanggapi? Dipersilahkan. Silakan. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tia. Nama? Nama Tia Sukma, KL1 KB3. Ya, oke. Kan berdasarkan bahannya ya, Pak. Uang kan, uang kertas, uang logam, uang plastik. Ya. Kalau uang plastik kayak apa, Pak? Oh ya, jangan tanya ke saya, lempar ke teman-temannya. Nanti temanmu yang nanggapi. Jawabnya. Ya, silakan. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, oke. Silakan. Yesa. Perkenalkan, nama saya Yesa Maria Safa dari kelas 10 AKL 1 dari KB3. Uang plastik disebut begitu yang karena bahannya dari plastik dan di dalamnya ada semacam microchip yang menyimpan data dari kartu itu sendiri. Kartu plastik itu misalnya kartu kredit, ATM, dan uang elektronik. Ya, baik. Saya coba tambahkan untuk yang uang plastik. Jadi percetakan uang Republik Indonesia itu beberapa tahun yang lalu pernah mengeluarkan uang nominal sebesar Rp100.000 bergambarkan proklamator RI kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, itu murni berbahan plastik. Nominalnya Rp100.000, pecahan Rp100.000. Nanti boleh Anda tanya mungkin ke orang tua, ke saudara-saudara, itu berbahan dasarnya murni plastik, bukan kertas. Supaya Anda mungkin bisa lebih tahu, atau nanti saya carikan contoh dan referensinya. Atau Anda searching sendiri di internet dan Google boleh. Ya. Baik, silakan siapa yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Nama? Saya Nadia Prawita Dewi dari kelas AKL 2 Ya. KB 6. Mau bertanya, kekurangan dan kelebihan uang kartal, Pak. Kekurangan dan kelebihan uang kartal. Baik, terima kasih. Siapa yang ingin menanggapi?
Silakan. KB yang lain mungkin. Tidak jelas, Pak. Apa pertanyaannya? Kelebihan dan keuangan uang kartal. Yang ingin menanggapi KB yang lain silakan. Pak, saya Pak. Ya, Azura, silakan. Nama dari KB berapa? Azura Febri dari KB 7, Ya. 10 PKS. Oke, Azura KB 7. Silakan. Kelebihan uang kartal yaitu mudah dibawa, ongkos bahan dan pembuatan murah, mempermudah pengiriman dalam jumlah besar, dan penghematan terhadap pemakaian logam mulia. Oke. Sedangkan kekurangan uang kartal yaitu terkadang mudah dipalsukan, tidak tahan lama, dan tidak praktis jika dibawa dalam jumlah banyak. Ya, yang lainnya yang ingin menanggapi dipersilahkan. Kelebihan, Saya, Pak. ya, kekurangan dan kelebihan uang kartal. Silakan, Yesa. Kelebihan uang. Diam. Silakan. Saya, Pak. Mudah untuk dibawa, ongkos sebuah bahan dan pembuatan murah, mempermudah pada pengiriman. Sama, Pak. Caranya menjawab, sebutkan kelebihannya apa, setelah itu baru kekurangannya gitu, biar runtut. Silakan yang lain yang mau menanggapi. Biar jelas maksud saya. Kelebihan uang kartal sebutkan, kekurangan uang kartal sebutkan gitu. Jadi biar runtut menjawabnya. Silakan yang lain yang ingin menanggapi pertanyaan dari Nadia, KB 6, kekurangan dan kelebihan uang kartal. Silakan. Ada? Sudah? Cukup kira-kira? Saya Pak mau tanya. Oh ya, silakan Dewi. Nama lengkap dari KB berapa? Dewi Ayustiawati dari KB 12. KB 12. Oke. Silakan. Apa pengertian mata uang asing atau valuta asing? Oh ya, terima kasih. Definisi valuta asing. Baik, cukup bagus pertanyaannya. Silakan yang ingin menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Saya silakan. Andi Rahmatullah Oke. dari KB 3. Oke. Valuta asing merupakan sebuah alat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Ya. Tetapi tidak semua mata uang asing dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Betul. Harus melakukan penukaran terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Ya, oke. Terima kasih Anggi atas tanggapannya. Harus Ya, Pak, ditukarkan dulu. Di mana menukarkannya? Bisa di bank resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau di money changer yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Kalau sekarang ada lembaga baru namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu sudah mendapatkan izin dari itu, money changer. Contoh, Anda mau berangkat ke Tanah Suci, Anda tidak bisa membawa mata uang rupiah ke sana. Kenapa? Karena transaksinya secara umum di sana menggunakan mata uang Arab Saudi atau Saudi Arabia, mata uang real. Jadi Anda diminta untuk menukarkan rupiah itu menjadi uang mata real, dikonversi. Istilahnya ada kurs mata uang asing dari rupiah. Sekarang 1 real berapa rupiah dan seterusnya. Ditukarkan dulu via money changer atau bank resmi yang ditunjuk, baru Anda bisa melakukan transaksi di sana. Itu contoh yang paling mudah.
Ada yang lain yang mau bertanya atau mau menanggapi? Terakhir mungkin sebelum Anda bergabung ke kelompok masing-masing. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Kelvin. Nama lengkap, Nama KB. Kelvin Dwi Septian dari kelas AKL 2, KB 9. Oke. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa uang saat ini menjadi hal yang penting dan berguna, bahkan tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mengapa uang begitu dominan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan yang mau menanggapi. Seolah-olah uang itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Mengapa? Yang mau menanggapi silakan. Sudah banyak tuh yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Anis. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Calvin, Pak. Oke. Silakan. Ya, Anis, silakan, Nis. Karena uang sebagai alat tukar, yaitu uang mempermudah dan memperlancarkan dalam melakukan transaksi tukar-menukar. Ya. Uang sebagai satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan ukuran besarnya nilai suatu harga dan memudahkan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang yang diinginkan. Ya, intinya hampir semua transaksi menggunakan uang. Kenapa? Seolah-olah uang itu sangat dibutuhkan tidak bisa terlepas dari semua aktivitas yang kita lakukan. Sekolah pakai duit, mau belanja pakai duit, karena ada yang gratisan masalahnya. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi uang bukan segala-galanya, money is not everything. Begitu maksudnya. Jadi fokus hanya untuk yang ditransaksikan saja. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya Anggina Rahmatillah mau bertanya. Oke. Bagaimana cara menghitung kurs valuta asing? Apakah sama dengan mata uang dalam negeri? Oke, terima kasih. Cara menghitung kurs mata uang asing, apakah sama dengan menghitung mata uang dalam negeri? Silakan yang mau menanggapi. Saya, Pak. Ya, silakan. Cara menghitung kurs mata uang asing. Jawab, yes. Ya, silakan. Cara menghitung kurs valuta asing adalah dengan mengalihkannya dengan kurs jual atau beli sesuai dengan kebutuhan, di mana data baik kurs jual maupun beli tersebut diperbarui setiap harinya. Ya, oke. Saya tambahkan biar lebih jelas. Jadi, untuk menghitung kurs mata uang asing itu, pedoman perhitungannya itu ada di Bursa Efek Indonesia, atau bahasa kerennya Indonesian Stocks Exchange. Jadi ada dua kurs jual dan kurs beli. Jadi contoh nih, saya beli mata uang dolar. Nanti di sana sudah ditentukan hari ini pembukaan di Bursa Efek itu 1 dolar berapa belas ribu rupiah. 14.000 misalkan. Nah, ternyata waktu saat penutupan atau closing statement di akhir itu ternyata naik 15.000. Nah, biasanya itu melakukan aksi jual karena akan menguntungkan bagi si pembeli tadi yang di pembukaan. Jadi intinya untuk menghitung kurs mata uang asing itu yang selalu berubah-ubah itu pedomannya ke Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Bisa diterima, Anggi? Halo? Contohnya kurang paham, Pak. Contoh maksudnya? Yang kurs valuta asing. Oh, contohnya yang dolar itu contohnya. Kalau yang lebih real contohnya
orang tua Anda menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ke Mekah. Orang tua Anda kan punya rupiah tuh. Kemudian Iya, naik ke tanah suci. Nah, rupiah itu kan tidak bisa dipakai di sana, di Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia itu mata uangnya real. Jadi aksi yang harus dilakukan, menukarkan mata uang rupiah itu dulu ke lembaga resmi. Menghitungnya, nanti ada panduannya di bank-bank resmi itu sudah disediakan. Untuk hari ini 1 real berapa rupiah, 1 dolar berapa rupiah, 1 yen berapa rupiah, 1 yuan berapa rupiah. Nah, kayak gitu. Itu pedomannya mengikuti itu. Jadi sudah ada tabelnya, tabel kurs mata uang asing atau tabel kurs valuta asing, kayak gitu. Bisa dipahami, Anggi? Ya Pak, bisa. Ya, oke, baik. Setelah melakukan proses bertanya jawab, kemudian yang berikutnya tugas Anda masing-masing itu setelah Anda membuka di alamat adk.smkn1bws.sch.id, Anda bisa mengakses LKPD. LKPD bagian 2. Sebentar, saya share dulu. Itu tugas masing-masing. Tugas personal, tapi boleh dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing, boleh. Sebentar, saya bagikan dulu. Nanti dari bahan ajar digital ini bisa Anda kembangkan. Boleh cari di internet dan lain sebagainya. LKPD 3.4. Kemudian Anda klik yang di bagian 2. Ini tugasnya tugas perorangan. Ada 10, Anda hanya diminta untuk menentukan untuk transaksi ini masuk dalam kategori uang kartal ataukah uang giral. Itu saja tugas Anda. Bisa dipahami ya? Halo? Iya Pak, bisa. Ya, sambil mengerjakan LKPD ini, kemudian Anda bisa mengakses bahan ajar digital yang sudah saya sediakan. Boleh juga Anda cari akses, mencari data informasi di googling via internet. Kemudian setelah Anda mengerjakan LKPD ini, LKPD bagian 2 ini, kemudian baru Anda ngebentuk kelompok via Google Meet, kemudian undang saya ke masing-masing dari kelompok belajar. Jadi supaya juga saya bisa pantau kelompok belajar Anda dan juga bisa bertanya jawab di dalamnya. Bisa dipahami kira-kira ya? Pak, saya mau bertanya. Yo, silakan Wardah. Itu kan dikerjakan di buku, Pak, di buku tulis. Apa? Enggak, langsung aja kamu tuliskan. Kan sudah bisa langsung isi. Nih, sebentar, saya coba besarin dulu ya. Ya, Pak. Enggak usah, tidak di buku. Saya menghindari supaya Anda menulis di buku. Nah, ini nih. LKPD 3.4 bagian 2. Kemudian tulis email, nama lengkap seperti biasa. Masih belum muncul di layarnya saya. Kenapa? Tidak muncul masih di layarnya saya. Saya tanya ke teman-temanmu yang lain. Sebentar. Saya coba hentikan dulu. Saya share. Sebentar. Ya nanti kamu akses, itu cuman contohnya aja kok. Iya, Pak. LKPD 3.4. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, Sudah, Pak. akses Itu ya. di
Kenapa? Itu di HTTP yang tadi itu, Pak. Betul sekali. Tidak, HTTP-nya ndak usah diketik sih biar ndak rumit, langsung ADK kayak gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sambil mengeksplorasi itu kemudian Anda diminta untuk mencoba mengasosiasi tentang sebuah materi yang akan Anda diskusikan di masing-masing kelompok. Jadi silakan nanti Anda kerjakan dulu LKPD-nya ini. Setelah Anda kerjakan, kemudian Anda buat kelompok di Google Meet, buat room dengan bergabung-gabung di masing-masing kelompok belajar yang sudah dibentuk. Bisa dipahami kira-kira ya? Bisa, Pak. Ya. Yang lain? Saya undang nanti ke kelompok belajar Anda. Kayak gitu. Ke roomnya Anda. Ntar saya masuk ke situ. Halo? Silakan kerjakan LKPD-nya dulu. LKPD 3.4 bagian 2. Itu ada 10. Gampang kok, paling lama 10 sampai dengan 15 menit lah. Dipersilakan. Individu, Pak. Individu. Betul. Tugas individu. Dipersilakan 10 sampai 15 menit. Kemudian 14.00 Anda bikin room di kelompok masing-masing. Saya kasih bahan diskusinya. Atau langsung saya tuliskan dah untuk bahan diskusi. Pak, itu LKPD-nya LKPD 3. LKPD 3.4 bagian 2. Astagfirullahaladzim, adik, pelan-pelan. Waduh. Sama-sama. Oke. Pak, ini ada salah dari Rizal TKJ dulu pernah PSG di server.
Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo. Baik, sambil Anda selesaikan LKPD-nya, untuk bahan diskusinya saya bagikan ke Anda. Sudah terlihat semuanya? Halo? Sudah, Pak. Ya, analisislah tentang Bitcoin, cryptocurrency, dan uang digital lainnya. Apakah bisa dikategorikan sebagai uang? Jika bisa, masuk dalam jenis uang apa? Nanti Anda jawab menggunakan argumentasi Anda masing-masing sesuai dengan kaidah dan karakteristik uang beserta jenis-jenis uang yang nanti sudah Anda pelajari. Itu kan materinya diskusi, itu per kelompok apa individu, Pak? Lah, diskusinya per kelompok, nanti Anda menjawabnya secara individu yang sudah dibahas di masing-masing kelompok. Makanya Wardah KB berapa? KB 12, Pak. Ya, KB 12. Bikin room sendiri di KB 12, undang saya ke situ. Oh iya, baik, Pak. Ya, sekarang silakan boleh Anda bikin room sendiri-sendiri. Nanti saya akan bergabung di Anda. Supaya tidak terlalu berat, Anda boleh tinggalkan room ini sejenak, nanti kembali lagi ke room ini. Setelah Anda selesai diskusinya, maksud saya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Boleh, silakan. Ada yang sudah bikin? Belum, Pak. Sudah, Masih Pak. yang LKPD. Oh iya, oke. Silakan kelarin dulu LKPD-nya. Jadi kapan Pak yang mau ujian? Spreadsheet. Entar dah kalau spreadsheet. Itu boleh keluar ndak? Iya boleh keluar lah biar kamu ndak berat. Keluar dulu dari room. Dari room terus bikin room sendiri. Invite saya, undang saya ke tempat Anda. Oh ini. Ini KB 8. Ini KB 8 sudah buat. Saya meminta akses untuk join. Di admit dong. Ini KB 8 sudah buat. Silakan KB yang lainnya. Oh, KB 6 juga sudah buat. Oke, KB 6 dan KB 8. Mantap. Silakan saya di admit. Ya, silakan langsung didiskusikan tentang jenis-jenis uang sesuai dengan materi yang saya berikan ke Anda. Saya asking join ke KB 8. Mana kok belum di admit? Oh, KB 3. Oke.
Ini saya sudah bergabung dengan KB6 ini ya. Halo. Silakan boleh live dari room sementara. Kalau mau live biar tidak terlalu berat, nanti setelah pembahasan boleh bergabung lagi. Saya sudah masuk di KB6. Di KB8 belum. Di KB berapa ini ya? Halo, KB berapa, Sa? Yes, Sa. KB3, Pak. Yo, KB3. Silakan didiskusikan. Ya, Pak. Nunggu Inai Tia Putri. Ya, boleh, silakan. 30 menit paling lama, jangan lama-lama. Ya, Pak. Silakan didiskusikan paling lama 30 menit. Boleh. Denai. Anggi ini KB berapa? KB3, Pak. Oh ya, oke. Silakan. Nah, oke, baik, sudah. Ervin, KB berapa, Ervin? Halo. Vin, KB 8. Iya, Pak. Ya, oke. Mana teman-temannya yang lainnya? Nggak tahu nih sih, Pak. Loh, ya apa sih? Silakan diundang dah teman-temannya. 30 menit buat rembuk. Iya, Pak. Tak lagi deh, Pak. Anak-anak belum on nih, Pak. Paling ngerjakan tugasnya, Pak. Ya, wes oke. Keluar, Pak. Apanya keluar? Ya nggak usah keluar lah. Kan kamu mau diskusi sama temanmu. Avandi, Pak. Iya. Ya, oke. Pak, Kan keluar dulu ya, Pak. Pak, iya Tak sabar. lagi gabung Nggak lagi bisa ya, Pak. masuk ke LKPD-nya itu. Kenapa? Nggak bisa masuk ke LKPD-nya itu, Pak. Bisa. Handphonemu aja yang nggak bisa paling.
Cekat Pak, tidak bisa Pak. Sudah barusan. Ya coba lagi, tar lagi. Itu Rembuk sama Anggiku. Kan kelompokmu tuh. Ya Pak, Oke. sudah nanya barusan, belum dibales sih Pak. Lah, ini ngapain keluar iki? Ervin Ki. Duduk sakit. Kita mungkin. Kok kamu main terus ya? Silakan. Mungkin Kalau mau dia bukan main. berdiskusi, boleh Iya, ngechat, kok boleh dia ngobrol, gue Itu bebas. terus. Belajar Miki. Nggak boleh main HP. Yang moderatornya Boleh siapa? main HP. Kayak gitu. Boleh main Kayak HP. diskusi biasanya itu, cuman kan via digital. Anaknya siapa? Bang? Silakan. Ya, Imam Celang. Anaknya Imam Celang. Siapa ngajarin? Ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu. Baga, tapi tak sempakan dan burin deh. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Ulangin boleh. Pak, LKPD berapa ya Pak? Pak Ya, Afandi. LKPD 3.4 bagian 2 Yesa. Iya Pak, iya Pak. Kalau Makasih, ngomong sama adiknya jangan di on kan mic-nya. Didengarnya tidak enak. LKPD berapa ada Pak? Astagfirullah. 3.4 Yesa. Bagian 2. Sudah? Kalau nukil artikel dari online, biasakan disertakan sumber aslinya. Jadi seolah-olah bukan kamu klaim itu pendapat kamu, tapi pendapat perorangan atau sekelompok orangan atau lembaga yang di-online-kan. Oke, KB6. Silakan. Silakan dilanjut untuk diskusinya. Oke, keren. Andaikan kayak KB ini semua kan enak ya. KB lainnya aku. Masa 6 orang?
Pak, ini cuman LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. LKPD 4 masih dalam proses, Pak. 3.4 ya, Sa. Bukan LKPD 4. LKPD 3.4. Mana, Pak? Ada, Pak. Astagfirullahaladzim, Sa. Yang kamu klik Kan, itu Pak? yang mana, Sa? LKPD itu, Pak. Iya kan, di yang pinggir itu ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Kan ada, Sa. Ya, Sa. 3.4. 3.4. Ya, terus yang bagian 2. Yang kedua, aktivitas 2. Aktivitas 2. Ya, betul sekali. Sudah? Sudah. Ya, apalagi yang mau ditanya, Sa? Jawabannya, Pak. Iya, kamu jawab sendirilah. Oh, iya, iya, iya. Bah apa nih? Pak, yang paling atas sendiri ini apa, Pak? Jawaban Anda yang di atasnya kelas, Pak? Apalagi, Sa? Yes, Sa. Ini, Pak, yang di atasnya kelas nih kan ada jawaban Anda gitu. Berupa angka itu apa, Pak? Dijawab apa? Huruf besar atau huruf kapital. LKPD 3.4 bagian 2. Sa? Yes, Sa. Iya, Pak. Dok macan. Yang masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu di hutan, Mak. Kamu baca dulu perintahnya, Sa. Yes, Sa. Berburu. Oke, baik. Silakan langsung didiskusikan KB5. Oke. Apa tadi? Alat tukar untuk Silakan didiskusikan.